Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Revia Fiza dengan NIM 22016143. Kali ini kita akan membahas tentang morfologi. Nah, pertama-tama itu kita harus mengetahui itu apa sih yang dimaksud dengan morfologi. Nah, di sini morfologi secara etimologi berasal dari kata morph dan logi. Morph berarti bentuk dan logi adalah ilmu. Jadi secara harfiah dapat kita artikan bahwa morfologi itu adalah ilmu mengenai bentuk. Nah, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata dan fungsi perubahan bentuk kata tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa morfologi adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk morfem dan kata-kata serta perubahannya. Selanjutnya itu tentang objek kajian morfologi. Nah, objek kajian morfologi terus atas A. Morfem, yaitu pertama pengertian morfem, 2. Identifikasi morfem, ketiga alomorf atau variasi bentuk, 4. Klasifikasi morfem. B. Kata. Yang pertama itu pengertian kata, 2. Pengelolaan kata, 3. Proses morfologi. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian morfem. Kata-kata seperti bersepeda, berkuda, kehujanan, dan makanan masing-masing terdiri atas 2 morfem. Morfem ber pada kata bersepeda dan berkuda, morfem afiks, morfem ke, an, dan an pada kata kehujanan dan makanan juga merupakan morfem afiks. Kata sepeda, kuda, hujan, dan makan merupakan morfem bebas. Nah, dapat kita artikan morfem adalah satuan gramatikal yang terkecil, satuan gramatikal yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Ramlan 1997 halaman 32. Selanjutnya adalah alomorf atau variasi bentuk. Ditinjau dari struktur fonologisnya, pada umumnya morfem mempunyai satu struktur fonologis, misalnya morfem baca, makan, lari, dan duduk. Namun, ada morfem yang memiliki beberapa struktur fonologis, misalnya morfem baca, makan, lari, dan duduk. Namun, ada morfem yang tidak memiliki struktur fonologis, misalnya morfem men mempunyai struktur fonologis me, mem, men, me, meng, dan menge. Konstruksi me, mem, men, me, meng, dan menge disebut morf yang merupakan alofon dari men. Dengan kata lain, morfem men mempunyai morf-morf sebagai alomorfnya. Beralomorf satu dan lebih dari satu, misalnya morfem men dan morfem ber. Kenco Cair 2012 halaman 151 menyatakan bahwa pada umumnya sebuah morfem hanya memiliki sebuah alomorf, namun ada juga morfem yang direalisasikan dalam beberapa bentuk alomorf. Umpamanya, morfem ber memiliki 3 bentuk alofom, yaitu ber, be, dan bel. Dengan demikian juga halnya dengan morfem me yang memiliki 6 alomorf. Selanjutnya yaitu klasifikasi morfem. Klasifikasi morfem dalam kajian morfologi. Morfem dibedakan berdasarkan 1. Kemampuan berdistribusi, 2. Produktivitasnya, 3. Relasi antar unsur, 4. Jumlah fenom, 5. Keterbukaan bergabung dengan bentuk lain, dan 6. Maknanya. Muklis 2010 halaman 16-24. Selanjutnya yaitu identifikasi morfem. Ramlan 1987 halaman 39-42 menyatakan ada 6 prinsip yang perlu diperhatikan untuk mengenali morfem. Yang pertama, satuan
yang memiliki struktur fonologi dan arti yang sama merupakan morfem. Kedua, satuan yang memiliki struktur fonologis yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Ketiga, satuan yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda tetapi perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis asalkan memiliki arti yang sama. Keempat, satuan paralel dengan satuan kekosongan dalam deretan satuan dapat dikatakan sebagai sebuah morfem. Kelima, satuan yang memiliki struktur fonologis yang sama mungkin merupakan sebuah morfem atau mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Keenam, setiap satuan yang dapat disegmentasikan merupakan morfem. Selanjutnya, kata. Kata merupakan satuan yang terbentuk dari satu morfem atau lebih. Oka 1994 halaman 25. Umpamanya, dalam satuan bahasa, saya tertidur karena kelelahan, terdapat kata. Keempat kata yang dimaksud adalah sebagai berikut. Kata pertama, saya, terdiri atas satu morfem. Kata kedua, tertidur, terdiri atas dua morfem. Kata ketiga, terdiri atas satu morfem. Kata keempat, kelelahan, terdiri atas dua morfem. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa kata saya adalah sebuah kata yang terdiri atas satu morfem. Dalam hal ini, kata saya tergolong morfem bebas. Dalam tertidur adalah sebuah kata yang terdiri atas dua morfem, yaitu morfem terikat, ter, dan morfem bebas, tidur. Kata karena adalah sebuah kata terdiri atas satu morfem setengah bebas. Kata kelelahan adalah sebuah kata yang terdiri atas dua morfem, yaitu morfem bebas, lelah, dan morfem terikat, ke-an. Selanjutnya itu penggolongan kata. Penggolongan kata sangat tergantung pada kriteria yang digunakan. Para tata bahasawan menggunakan makna dan fungsi sebagai kriteria penggolongan kata. Aristoteles mengelompokkan kata atas 10 jenis. Yang pertama, kata benda atau nomina. Kedua, kata kerja, verba. 3, kata sifat, adjektiva. 4, kata keterangan, adverbia. 5, kata ganti, pronomina. 6, kata bilangan, numeralia. 7, kata depan, preposisi. 8, kata penghubung, konjungsi. 9, kata sandang, artikulus. 10, kata seru, interjeksi. Selanjutnya, proses morfologi. Menurut Cair 2012 halaman 177, di dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai macam proses morfologi, di antaranya afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abserviasi. Yang pertama adalah afikasi. Afikasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Sesuai dengan kata bentuknya, afiks dibedakan menjadi dua, yaitu afiks inflektif, 2, afiks derivatif. Berdasarkan posisi melekatnya pada bentuk dasar, biasanya afiks dibedakan atas prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan sirkumfiks. Cair 2012 halaman 177. Yang kedua adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfomis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara sebagian, maupun dengan perubahan bunyi. Reduplikasi dibagi atas reduplikasi penuh dan reduplikasi dengan perubahan bunyi. Yang ketiga adalah komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah bentuk konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Keempat yaitu abserviasi. Abserviasi adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau
gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama dengan bentuk utuhnya. Cair 2012 halaman 191. Menurut Suta Wijaya 1997 halaman 53, observasi adalah salah satu proses pembentukan kata melalui penanggalan satu atau beberapa bagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang berstatus kata. Nah, teman-teman, dari apa yang aku sampaikan dari tadi yang sudah panjang lebar kita mendengarkan dan kita simak, semoga aku, kamu, dan orang yang mendengarkan mendapat manfaat dari video ini. Dan untuk kamu, para pendengarnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di sini. See you next time. Bye-bye.